Sahabat Excellent, marilah kita lanjutkan kembali pembicaraan kita dengan Pak Yudi Kuku sehubungan dengan bahasan kita kali ini, yaitu mengenai IT security. Pak Yudi, untuk korporasi sendiri, selain harus mengantisipasi terhadap seperti virus, lalu pencurian data, apalagi Pak yang perlu diperhatikan? Yang diperhatikan di korporasi adalah bagaimana memanage katakan perangkat mereka semua. Itu salah satu yang penting dari sisi operasional, karena memang operational cost bisa jadi lebih tinggi jika manajemen komputer atau manajemen datanya itu jelek. Itu yang cukup harus diperhatikan juga. Selain itu ya keamanan data tadi. Ya, karena selama ini kalau dilihat kan suatu perusahaan pada umumnya orang-orang di IT-nya itu kecil sekali ya. Katakanlah ada 100 komputer, mungkin IT-nya hanya satu orang. Ya, benar. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran supaya sahabat Excellent yang mempunyai perusahaan misalkan bisa mengerti apa pentingnya IT security. Ya, IT security itu menjadi tren ketika banyak hal-hal yang negatif yang mulai beredar di internet ataupun di jaringan kita. Nah, hal-hal negatif ini impact-nya memang bisa merusak atau merugikan. Ya pasti semua merugikan intinya. Hanya bentuk cara merugikannya memang berbeda-beda. Dan kita concern terhadap IT security sejak kita sudah concern terhadap penggunaan teknologi. Karena itu menyangkut data-data kita, data perusahaan yang harus kita lindungi. Sedini itu kita harus mulai concern. Seperti itu, Pak. Tapi ada kalanya beberapa perusahaan kan masih banyak menggunakan hard disk pribadi ya. Jadi mereka simpan data hanya di hard disk masing-masing. Dan kalau itu biasanya kan penyerangan hanya lebih banyak lewat virus ya. Jadi kalau untuk pencurian data secara corporate sebenarnya semua sama. Menyimpan data pribadi ataupun terpusat itu prinsip dari kejahatan keamanan data itu sama. Karena namanya pencuri, dia akan mencari file itu entah di server atau di komputer pribadi. Hanya seperti tadi, kalau kita menyimpan data di komputer pribadi berarti manajemen komputer dan data yang harus dibenahi. Namun kalau kita bicara IT security itu bisa mencakup semuanya. Itu juga harus diamankan yang pribadi, karena biasanya dia membawa USB dari rumah, mengambil ya pencurian data yang secara fisik yang pernah ditemui juga. Masalah mengambil data dari kantor dibawa pulang, itu juga harus ada proteksi seperti USB-nya biar tidak bisa diakses, atau read only, jadi tidak bisa ditulisi. Itu juga penting. Physical security lebih ke sana. Ya, karena kalau seperti data-data seperti itu dengan USB itu sih bisa diakalin juga ya, kalau dia file itu dia transfer dia lewat internet juga bisa keluar. Ya, memungkinkan. Ya, memang banyak faktor yang harus dilindungi dari sisi teknologi ya. Selain yang paling utama sebenarnya ada kesadaran dari setiap individunya, setiap pengguna komputer, dan kalau kita bicara perusahaan ya mungkin owner dari perusahaan tersebut agar tahu juga kalau data itu sangat riskan untuk keluar ataupun masuk, baik itu data pencurian data secara fisik ataupun secara malware tadi, Pak. Tapi secara data yang Bapak mungkin miliki, kesadaran dari owner-owner perusahaan terhadap IT security ini sampai seberapa tinggi? Dari data yang kita lihat, pengguna komputer di Indonesia itu masih rendah. Sesuai data dari IDC pun atau BSA kita masih tertinggi di katakan bajakan. Itu salah satu concern terbesar di IT security, karena sebuah software biasanya akan melakukan patching. Baik itu operating system ataupun aplikasi itu melakukan patching, update terhadap kekurangan sebelumnya sehingga menjadi lebih aman. Itu yang harus dilakukan. Jika kita menggunakan aplikasi atau OS yang tidak termaintain atau terbajakan tadi, itu biasa tidak bisa mendapatkan patchingnya. Itu sangat riskan. Jadi sampai ke IT security pun orang masih berani main-main dengan bajakan, Pak? Ya. Ada data terakhir kita menunjukkan 8 dari 9 komputer di Indonesia itu masih bajakan. Padahal mereka sendiri menyadari betapa pentingnya data-data yang mereka miliki. Iya. Tapi mereka masih berani main-main dengan bajakan. Ya, karena itu memang kenyataan di Indonesia seperti itu, karena kesadaran akan menggunakan data dan kesadaran keamanan itu masih sangat rendah. Atau kalau kita berpikir sebaliknya, apakah karena pencurian data dan lain-lain di Indonesia masih belum terlalu banyak? Pencurian data cukup tinggi, hanya orang tidak menganggap itu jadi sesuatu yang besar. Kadang
dianggap lalu. Karena kita sendiri melihat pencurian seperti file DWG itu cukup katakan banyak. Karena salah satu customer kita juga perusahaan arsitektur, juga kita bisa lihat ada banyak malware yang sifatnya mencuri DWG tadi. Itu banyak dan nggak bisa dipungkiri. Dan Indonesia itu di data kita bulan September di Asia Tenggara itu terbesar. Ya, dan di data terakhir di Akamai minggu lalu yang sempat jadi booming itu adalah nomor 1 di dunia, mengalahkan Cina yang pada bulan sebelumnya mereka nomor 1. Berarti karena IT security-nya masih lemah, maka Indonesia menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan di... Ya, bisa dibilang seperti itu, Pak. Ya, karena kalau bicara IT security, nggak harus kita yang melakukan. Mungkin ada orang dari luar menanamkan sesuatu di komputer kita dan memanfaatkan kelemahan ini. Nah, kira-kira ada pesan apa yang Bapak Yudi bisa berikan kepada sahabat Excellent supaya mereka mulai sadar bahwa mereka perlu melakukan perlindungan terhadap sistem IT? Iya, semenjak kita memutuskan untuk menggunakan teknologi, kita harus sadar kalau teknologi itu bisa kemanapun, bisa dimanfaatkan untuk baik dan buruk. Dan tentunya kita akan mengambil sesuatu yang manfaat yang baiknya. Nah, keamanan data itu mulai kita sadari saat kita mulai menaruh data, mulai dari kita menerima email. Ya, kita menerima email berarti kita menerima semua email yang ditujukan ke kita, baik itu spam, email yang memang dari relasi kita ataupun malware. Kita harus sudah aware kalau di situ ada celah yang harus ditutup dan harus dibenahi. Saat itu pula kita harus mulai menerapkan keamanan data, mulai dari anti malware, patching operating system, patching aplikasi seperti itu. Meriset dan mengimplementasikan di perusahaannya itu yang peran yang sangat penting dia sebagai seorang manajer di dunia IT. Nanti katakan stafnya bisa dapat melakukan implementasi sesuai dengan arahannya. Jadi dia akan mendapatkan sebuah solusi yang terintegrasi. Baik, sahabat Excellent, pembicaraan kita cukup menarik pada hari ini. Namun kita harus jeda sejenak untuk break komersial yang akan lewat.